untuk menyatakan berhenti. Masalah pembiayaan dari perumahan ini yang memang cenderung cukup mahal, cenderung mahal dan terus bertambah mahal. Dikarenakan lingkungan ekonomi, lingkungan keuangan kita, lingkungan moneter kita yang memang kurang mendukung. Salah satu faktor terbesarnya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di podcast Secret Story. Hari ini kita akan membahas terkait situasi masyarakat ya yang dipusingkan dengan bagaimana generasi muda tidak bisa membeli rumah dengan berbagai faktor seperti upah yang rendah, harga jual rumah yang mahal dan sebagainya. Tapi apakah sebenarnya memang generasi hari ini benar-benar tidak bisa membeli rumah atau hanya stigma semata gitu ya teman-teman? Nah, untuk itu, mari kita bahas dengan Om Daeng yang sudah join melalui via Zoom. Assalamualaikum Om. Terima kasih sudah join lagi nih hari ini. Ya, sama-sama. Ya. Iya, oke. Jadi Om, kemarin kan kita sempat baca-baca ya salah satu tulisan dari Om Daeng nih Om terkait judi online versus 3 juta rumah ya Om ya. Nah, yang mengatakan bahwa generasi muda saat ini sangat susah tampaknya untuk membeli rumah karena berbagai sebab. Sebenarnya Om, gimana sih pandangan Om terkait fenomena ini Om? Silakan Om Daeng. Ya, baik. Terima kasih Nora. Selamat siang pemirsa. Jadi begini, problem perumahan di Indonesia ini kan sangat kompleks ya, sangat banyak masalah di dalamnya, terutama berkaitan dengan program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah. Ada berbagai persoalan yang dihadapi yang menjadi tantangan atau menjadi kesulitan bagi pemerintah untuk bisa merealisasikan program tersebut. Di antaranya adalah masalah pembiayaan, masalah uang atau masalah pembiayaan dari perumahan ini yang memang cenderung cukup mahal, cenderung mahal dan terus bertambah mahal. Dikarenakan lingkungan ekonomi, lingkungan keuangan kita, lingkungan moneter kita yang memang kurang mendukung. Salah satu faktor terbesarnya itu ya. Karena apa? Di kita itu tingkat suku bunga yang begitu tinggi, lalu kemudian untuk bisa mendapatkan akses kepada keuangan, semua pihak harus berhadapan dengan gejolak moneter yang tinggi, inflasi yang juga kurang terkendali ya. Kadang-kadang deflasi begitu rendah kayak seperti sekarang, tapi kadang-kadang inflasinya begitu tinggi. Lalu terdoronglah berbagai kebijakan atau kebijakan pemerintah untuk terus menaikkan, menggerek suku bunga ke atas, sehingga suku bunga di semua bidang terutama di sektor perumahan ini juga kategorinya masih sangat tinggi, sehingga masyarakat itu sulit sekali mengakses pinjaman untuk bisa mengadakan atau membangun rumah. Nah, sementara untuk mengandalkan pendapatan itu orang butuh berapa tahun dengan UMR sekarang, dengan harga rumah MBR 200 juta aja orang mau punya uang cash 200 juta aja kan agak susah ya, dalam waktu berapa tahun dia butuh dengan UMR sekarang, sehingga mereka perlu menabung. Ketika mereka menabung dalam jangka waktu berapa tahun mereka bisa menabungkan uang sebanyak itu. Nah, kalau dia menabung sedikit demi sedikit, dia butuh waktu lama sekali untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Ketika uangnya nanti terkumpul misalnya di 10 tahun, nilai mata uang sudah tidak seperti sekarang ini, sudah jatuh lagi kan. Iya. Lalu sudah
tidak bisa lagi mengejar harga rumah yang dulunya bisa dia dapat 200 juta, mungkin 10 tahun ke depan 200 juta itu sudah sama dengan 2 miliar, kita tidak tahu ya. Makin Jadi tinggi ya Om. ya, jadi uangnya tetap 200 juta, sementara yang bisa dikumpulkan 200 juta, sementara nilai rumah di masa mendatang mungkin sudah 2 miliar. Dia sudah tidak lagi bisa menjangkau itu. Jadi itulah lingkungan keuangan atau lingkungan pembiayaan yang membuat rumah ini makin sulit terjangkau. Nah, faktor-faktor lain itu eh, sulit bagi orang untuk mendapatkan atau membangun rumah itu dikarenakan harga tanah. Tanah sudah menjadi objek spekulasi ya, spekulasi tanah. Ada orang membeli tanah, menguasainya dalam jangka waktu cukup lama, lalu tidak digunakan, tidak diapa-apakan, hanya menunggu harganya naik. Nah, ya itu mungkin bentuk-bentuk investasi ya, ketika dia menginvestasikan. Sekarang kan dia berharap harganya naik. Tapi ketika itu dikerjakan atau dilakukan oleh semua orang, maka disitulah tanah menjadi objek komoditas, dikomodifikasi, lalu harganya cenderung naik, dan naiknya itu makin tidak rasional, makin tidak terkendali kan. Sementara mencari pembeli makin lama makin susah ya, ini jadi aset yang sulit juga dijual, tapi harganya sudah selangit. Yang ada harapan di pemilik tanah, ada harapan bisa menjual harga tanahnya yang tinggi, di calon pembeli tanah berharap suatu masa harga tanah bisa turun lagi, tapi nggak mungkin gitu. Jadi spekulasi harga tanah ini membuat tanah makin sulit untuk didapat sebagai tempat yang paling penting untuk membangun rumah. Kalau tidak ada uang bisa dipinjam, bisa dikumpulin dari mana-mana. Kalau tidak ada tanah, berarti kita nggak bisa membangun di atas langit. Nggak bisa bangun rumah, iya benar. Tidak bisa sama sekali. Jadi problem pertanahan menjadi problem yang sangat besar bagi orang untuk bisa mendapat rumah murah, karena tidak mungkin ada tanah yang bisa dijual dengan atau dapat dibeli dengan murah, baik oleh orang per orang maupun oleh para pengembang atau para pengembang perumahan ya, itu sudah tidak bisa. Nah, masalah-masalah lainnya selain masalah pembiayaan atau masalah uang yang mahal, masalah pertanahan, juga ada masalah-masalah lingkungan, misalnya seperti sulitnya mendapatkan satu wilayah atau satu daerah yang bisa untuk mengembangkan itu semua, karena misalnya ketika ada usaha untuk membangun rumah, di situ daerah pertanian tentu dilarang, misalnya dialih fungsi untuk rumah dan lain sebagainya. Jadi itu juga membuat sulit bagi pemerintah atau bagi para pengembang untuk mendapatkan wilayah-wilayah yang cocok untuk pengembangan perumahan. Nah, sementara harga rumah yang sudah dibangun selama ini sudah pada posisi bubble, apa istilahnya, terjadi bubble pricing ya, terjadi harga yang di luar kewajaran. Jadi kalau misalnya harga rumah, harga apartemen, harga apapun di kota-kota besar, harga hunian, harga pemukiman, itu sudah terjadi bubble pricing. Artinya antara harga yang terbentuk oleh persepsi selama ini di pasar dengan kenyataan daya beli masyarakat atau pendapatan masyarakat itu sudah jomplang jauh. Makanya di kota-kota besar itu rumah-rumah banyak yang kosong, atau di tempat-tempat atau di komplek-komplek real estate ya, rumah kosong, tidak berpenghuni, tidak ada pembeli. Banyak rumah-rumah mewah di sekitar Jakarta dan sekitarnya itu tidak terjual, walaupun sudah bertahun-tahun dijual gitu, dipasang pelang di depannya, tidak terjual. Diperkirakan memang sekarang itu di atas 50% rumah-rumah apartemen ya, itu tidak berpenghuni, 50% ke atas. Lalu perumahan-perumahan yang mewah-mewah atau perumahan yang sudah dibuat oleh pengembang dengan mulai dari rumah sederhana sampai ke yang di atasnya juga tidak laku dijual. Termasuk misalnya perumahan-perumahan yang dikembangkan oleh BUMN di bidang properti ya,
juga Ya, sebagian besar itu tidak laku terjual karena daya beli masyarakat yang kurang mm-mm, dapat menjangkau dan berbagai pertimbangan lain yang berkaitan dengan situasi ekonomi sekarang. Jadi, betul. nah lalu bagaimana caranya anak-anak muda ini bisa mendapatkan rumah gitu ya Nah, di, di tengah situasi itu kayak Om, gini? yang mau diketahui juga Om. Gimana caranya Om? Iya, karena kan eh, kita melihat ada sisi lain yang kita lihat sebagai fenomena kemarin. Kenapa Mm-mm, uang judi online begitu marak ya? Ya betul. kan sampai ada yang bilang 700 triliun uang beredar di judi online. Ada yang bilang 900 triliun uang beredar di Mm-mm, judi online. Wah, saya pikir memang itu angka yang cukup untuk mengembangkan 3 juta rumah, bahkan rumah. kalau dengan 700 triliun kita bisa membuat 700 juta rumah. 700 Betul. apa? 700 triliun nih kita bisa membuat 7 juta rumah, Hmm, iya kan? iya, Dengan harga 700 juta kan per unit ya. betul. Jadi jadi sebetulnya itu angka yang sangat besar sekali, fantastis gitu. Kenapa bisa terjadi demikian? Siapa yang terlibat di sini? Mm-mm, Nah, saya sengaja membuat artikel dengan judul seperti itu untuk memberi satu perbandingan bahwa sebenarnya kalau lingkungan ekonominya itu dibangun, oke. ya tidak kalah dengan orang judi gitu. Kenapa orang judi bisa membangun satu lingkungan ekonomi di mana mereka bisa menyedot uang masyarakat begitu besar mengalir ke kantong-kantong Triliunan. mereka. Hmm, Sementara 700-an triliun. Sementara bangun rumah yang punya nilai positif bagi masa depan, membangun harapan hidup dan segala macam, kok tidak diminati betul. gitu. Malah orang berjudi diminati. Nah, mungkin ini Hmm, harus menjadi bahan pemikiran yang penting bagaimana menggairahkan kembali semangat untuk membangun rumah gitu. Jadi ya, yang didorong pertama kali tentu mereka harus diberi harapan. Karena ada satu harapan yang palsu yang menghinggapi banyak orang. Misalnya judi online ini kan ya diberantas ternyata tidak bisa pemerintah sampai sekarang belum ya, berhasil. Nah, masih terus tetap ada. penanganan kasusnya sendiri tidak jelas sampai di mana kasus Mm-mm, yang disebut kemarin 700 triliun itu bagaimana pemerintah mengamankannya. Karena ya, menurut saya ini masalah keuangan ya, hmm, bukan sekedar masalah perbuatan orang berjudi atau melakukan kriminal judi karena angka yang ya, disebutkan itu sudah merupakan ancaman terhadap stabilitas keuangan nasional. oke. Bayangin ya, kalau 700 triliun uang beredar ke judi, ya, sekarang kita lihat M0. M0 itu jumlah uang beredar, Hmm, uang kartal atau uang kartal yang diedarkan oleh negara. Itu jumlahnya sekarang kan cuma 900 triliun, oke. ya kan? Nah, kalau judi sudah menyedot 1.000 triliun, begitu. Jadi ini harus diatasi dengan benar oleh pemerintah. Masa cuma sisanya uang kartal 200 triliun yang beredar, yang beredar di masyarakat, 700-nya kesedot ke judi. Nah, Hmm, sementara belumnya lagi uang yang beredar ini yang kesedot korupsi. Misalnya ya, kemarin kasus di orang kejaksaan yang menyimpan uang sampai 1 triliun di rumahnya itu. ya, Kalau ada 100 orang atau 200 orang seperti dia di Indonesia, dan konon kabarnya juga angka itu juga bisa 100 sampai 200 orang seperti itu, maka uang yang disimpan di rumah aja bisa 200 triliun. Lalu betul. uang yang beredar di masyarakat tinggal berapa? Tinggal 50 triliun bisa-bisa kan? Mm-mm, Jadi daya beli masyarakat ini benar-benar tidak ada. Itulah mengapa ya, sekarang kita lihat seperti deflasi ya, deflasi di 5 bulan berturut-turut di mm-mm, 2024. Lalu sekarang di awal tahun bahkan menjelang Ramadan terjadi penurunan harga. Ini belum pernah iya, terjadi dalam sejarah Indonesia. Penurunan harga-harga di bulan Februari menurut hasil survei Badan Pusat Statistik
terjadi penurunan harga-harga di bulan Februari 2025, deflasi sebesar 0,80 0,80 atau 0, berapa gitu, 0,80%, kan? Itu merupakan satu fenomena yang mengejutkan, deflasi, penurunan harga-harga secara umum. Biasanya kan harga-harga naik menjelang puasa. Nah, ini berarti daya beli masyarakat ini sedang terpukul betul. Sedang terpukul. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu tidak ada. Upah, gaji sudah habis untuk membayar pinjol, ya kan? Untuk bayar macam-macam, ya kan? Nah, yang masih doyan berjudi, upah, gaji sudah habis Atau untuk lanjut judi online. judul. Pinjaman online, judi online, menyedot, ya kan? Nah, ditambah lagi apa namanya, berbagai kebutuhan-kebutuhan yang mendesak lainnya. Maka uang beredar di masyarakat itu tidak ada lagi. Nah, bagaimana pemerintah mengatasi masalah semacam ini gitu. Jadi buru-buru mau beli rumah, ya kan, untuk memikirkan bagaimana bisa makan sehari-hari, kebutuhan pokok, ya itu belum ada jalan keluarnya gitu, ya kan? Sementara kebutuhan dasar itu sandang, papan gitu ya, pangan, pangan, papan, sandang kan. Kalau zaman dulu orang-orang tua kita mengenal itu, penuhi 3 dasar ini, kebutuhan ini. Nah, sekarang yang masalah pangan. Nah, masalah kedua sekarang itu papan. Karena orang-orang yang bekerja di Jakarta, ya, baik anak muda maupun orang tua, kebanyakan mereka tinggal kontrak-kontrakan. Nah, satu hari kemarin saya ketemu orang, saya tanya, tinggal di mana? Di kontrakan. Di mana? Di daerah Cikini situ. Mahal dong, saya bilang. Iya mahal Pak, 2 juta per kontrakan di sini katanya. Berarti besar gajimu di sini. Enggak Pak, kita ngontrak 3 orang sama-sama cewek di tempat itu. Oh, jadi kamarnya ukuran berapa bergabung 3 orang. Jadi nggak kepikiran lah bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan apa ya, anak-anak muda, anak-anak milenial itu ya, untuk bisa menjangkau harga rumah di atas 400 atau 500 juta, atau bahkan di bawahnya juga sulit, 200 juta ke atas itu juga. Itu masih tingkat kesulitannya juga masih sangat tinggi. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana sih sebenarnya pengelolaan ekonomi kita ini, yang seperti tadi saya katakan, biaya uang itu terlalu mahal, padahal uang itu tidak ada di dalam masyarakat, ya kan? Tapi untuk mendapatkan uang, biayanya terlalu mahal, sementara uang itu sendiri tidak ada. Nah, ini yang harus menjadi bahan pemikiran mendasar, sebab dengan suku bunga sekarang ada perlombaan lembaga-lembaga negara untuk menaikkan suku bunga, ya, mencari obligasi, menjual surat-surat berharga. Kementerian Keuangan menjual surat utang negara, bunganya 7%. Nah, yang lain bersaing, BI menjual SRBI, Sertifikat Rupiah Bank Indonesia. Bunganya 7, pemerintah 7,1, BI bunganya 7,0. Bank-bank menawarkan pinjaman bunganya 6,5. Ya kan? Karena sesuai dengan maksimum yang ditetapkan oleh BI. Tapi nanti begitu orang meminjam, bagaimana bunga ini? Bunga ini pasti akan semakin membesar, ya kan? Untuk kredit perumahan tidak mungkin orang bisa mendapatkan uang dengan bunga di bawah
10%. Ini sudah sistem bunga berbunga ini sudah membuat ekonomi ini makin tak karu-karuan. Nah, akhirnya pemerintah memang sudah bikin beberapa terobosan seperti FLPP, fasilitas likuiditas pembangunan perumahan. FLPP itu untuk masyarakat MBR, masyarakat berpendapatan rendah untuk pembangunan perumahan. Kalau tidak salah harganya ya 200-an juta gitu. FLPP yang pengembang yang untuk kredit perumahan untuk masyarakat MBR berpendapatan rendah. Nah, cuma lagi tadi berhadapanlah proyek-proyek ini untuk masyarakat perkotaan di mana masalah perumahan ini paling dominan, dia berhadapan dengan harga tanah. Jadi pengembang-pengembang tidak bisa mendapatkan tanah yang sesuai dengan kriteria FLPP dengan bunga 5% dengan yang bisa dijangkau oleh masyarakat, namun sulit mendapatkan tanah yang pas dengan harga yang ditetapkan untuk kredit untuk fasilitas likuiditas FLPP itu. Jadi itu juga membuat kredit ini juga atau utang dengan cara begini juga penyerapannya kurang terlalu cepat. Nah, kecuali di luar kota-kota besar ya, di luar Jakarta atau di luar kota-kota besar masih sangat membantu fasilitas itu. Tinggal bagaimana pemerintah mendorong kembali agar pengembang-pengembang lebih banyak bergerak keluar kota besar. Tapi ini pun harus didukung oleh lingkungan ekonomi. Pekerjaan harus lebih banyak disediakan di luar Jakarta. Jadi orang tidak menumpuk untuk mencari pekerjaan di pusat-pusat kota. Nah, menggairahkan kembali sektor-sektor pertanian, agroindustri. Tapi pertanyaannya apa bisa semua itu? Nah, itulah yang menjadi keresahan kita. Bagaimana caranya atau mungkinkah anak-anak muda bisa memiliki rumah dengan upah sekarang, pendapatan seperti sekarang, lingkungan ekonomi seperti sekarang, lingkungan keuangan seperti sekarang, kondisi harga tanah di perkotaan seperti sekarang, di mana anak muda lebih banyak di perkotaan, senang dengan daya tarik perkotaan. Itu bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak gitu. Iya. Nah, Om, kan kita ini kan ya maksudnya dikhawatirkan dengan bagaimana generasi muda itu tidak bisa beli rumah. Nah, apakah memang ini pengaruh pure atau murni dari situasi ekonomi sekarang gitu, Om? Ya karena deflasi, daya beli yang rendah dan mungkin upah yang tidak cukup, atau memang ada faktor dari generasi kita sendiri, Om, yang mungkin sulit untuk mengelola duit, atau memang ya faktor besarnya, pengaruh besarnya memang dari pengaruh situasi ekonomi gitu, Om? Gimana, Om? Ya, semua itu bisa terjadi. Butuh riset yang mendalam itu. Apakah itu faktornya itu datang dari individu akan tidak mampuan dia melakukan pengelolaan pendapatan dia, atau datang dari lingkungan eksternal dia, keadaan di luar dia yang sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga tidak terbentuk harapan, wah saya bisa memiliki rumah tahun depan, atau saya bisa membangun rumah tahun depan, karena hopeless, karena perasaan putus asa. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Memiliki rumah itu bagi sebagian orang-orang, bagi sebagian anak-anak muda udah nggak masuk akal lah, sewanya atau nggak aja seperti itu, nggak masuk akal. Tapi tapi ini mereka kehilangan landasan untuk membangun masa depan. Mana mungkin orang selamanya tidak punya rumah. Seekor burung saja dia terbang, dia mesti punya sangkar, dia mesti punya rumah. Jadi, nah tapi harapan itu dibunuh atau dimatikan oleh keadaan sekarang, sistem sekarang yang sedang berlangsung, dan itu yang harus dipulihkan. Siapa yang dapat memulihkan ini? Ya
ya apa namanya, pemerintah tentu saja ya. Benar. Pemerintah yang mendorong minat itu kembali, melakukan edukasi, melakukan pendidikan ke masyarakat. Dan saya rasa gini, program 3 juta rumah, kementerian sendiri sudah dipisahkan dari kementerian yang lama. Itu memang harus diberi porsi untuk bergerak secara lebih leluasa. Bukan hanya membangun rumah, tapi memulihkan kembali lingkungan sosial, ekonomi, semangat, spirit, apa namanya, bahkan termasuk sampai memulihkan kemampuan daripada sektor-sektor penting kita untuk bisa membangun rumah yang dijangkau oleh masyarakat. Nah, jadi memang berat, besar, tapi ini kan harus dikerjakan. Misalnya program 3 juta rumah ini harus merupakan kerjasama dari semua multi stakeholder. BI apa perannya kita pertanyakan, ya kan? Kementerian Keuangan apa perannya kita pertanyakan. Perbankan apa perannya kita pertanyakan. Pengembang real estate mewah, mana janji bahwa setiap satu rumah mewah wajib membangun rumah, 2 rumah ini wajib membangun 3 rumah untuk masyarakat miskin dan seterusnya. Itu kalau nggak mengenal aturan-aturan seperti itu dulu, mana janji itu jadi jangan mengembangkan rumah mewah eksklusif mewah terpisah dari kampung-kampung, kan berbahaya sekali bagi berkembangnya society atau keluargaan atau community dari masyarakat kita ke depan. Itu kan makin renggang, makin tidak bagus gitu. Jadi tetap ada aturan-aturan begitu, jadi mengatasi ketimpangan. Nah, itu semua kan harus dikerjakan. Nah, untuk bisa menggabungkan semua kekuatan yang ada di dalam negara ini, maka harus dipayungi oleh suatu regulasi yang kuat, mulai dari undang-undang sudah ada, Perpresnya dipertegas, Perpres di bidang Perpres, Kepres atau keputusan Presiden, peraturan pemerintah, PP di bidang itu harus diperkuat. Misalnya, bagaimana mengatur potensi keuangan yang ada di BI, yang ada di Kementerian Keuangan. Aset-aset yang masih dikuasai oleh Kementerian Keuangan sekarang banyak sekali. Aset BUMN, aset macam-macam itu tanah, bangunan yang dibawa kekuasaan Menteri Keuangan banyak sekali. Nah, bagaimana peran BI? Bagaimana dia mengatur moneter, menjaga nilai tukar, menjaga stabilitas harga, mendorong daya beli masyarakat milenial, kelompok ke bawah ini, bagaimana dilakukan BI? Masa diam aja? Masa cuma menonton, oh ya ini hari ini kita evaluasi harga naik, inflasi naik, hari ini kita evaluasi depresiasi, mata uang rupiah terjadi segini-segini, lah buat apa begitu? Kan mesti diusahakan sesuatu untuk mengerjakan agar ini terhubung antara moneter, antara keadaan ini dengan daya beli masyarakat saling bagi satu bagian yang harus dipikirkan agar tersedia kemungkinan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Lalu kemudian BUMN, aset BUMN begitu banyak, tanah milik BUMN di mana-mana, dianggurin, ditelantarkan, tidak difungsikan, akhirnya diduduki penduduk, diduduki terjadi konflik, tidak diselesaikan, dibiarkan karena menjadi objek orang-orang tertentu di pemerintah daerah, menyewakan lahan-lahan ini secara ilegal. Jadi kejahatan menjadi ruang ilegal, hal-hal ilegal menjadi ruang bagi orang untuk mencari uang, mencari pendapatan. Sama seperti di online tadi. Jadi udah disorientasi kan, kasus-kasus justru menjadi tempat orang untuk mencari uang. Ini harus dirapikan semua oleh pemerintah sehingga selain rumahnya yang 3 juta ini harus terbangun, pendapatan orang untuk membeli rumah 3 juta ini tersedia. Iya kan? Pendapatan orang tersedia untuk membeli 3 juta rumah, dan 3 juta rumahnya ini terbangun, ketemu lah. Nah, ini kan harus ada institusi, kelembagaan, dan lain-lain yang dapat dikoordinasikan dengan
efektif oleh kementerian yang sudah dibuat oleh pemerintah, yang dipisahkan dari PU menjadi kementerian tersendiri. Itu kira-kira. Iya, dan nyatanya juga ya Om ya, pembangunan ini kan banyak sekali ya Om ya saat ini, tapi tampaknya memang nggak merata gitu Om, dan kebanyakan dilakukan oleh investor asing. Makanya mungkin kenapa seperti yang tadi Om Daeng bilang, mungkin harga-harga rumah seperti di perumahan real estate itu sudah di luar batas gitu ya, bahkan tidak ratusan juta tapi sudah mencetak di angka 1 miliar yang paling murah di real estate itu. Makanya mungkin itu hal yang menjadi stigma dari anak-anak muda sekarang, itu sangat mustahil ya rasanya untuk bisa membeli rumah di zaman sekarang gitu. Nah tapi kalau seperti itu Om, apakah bisa pemerintah menetapkan regulasi gitu ya, karena kan sekarang banyak sekali rumah-rumah real estate yang maksudnya tidak bisa dijangkau sama masyarakat kita gitu, tidak bisa dibeli oleh masyarakat kita karena harganya yang sangat relatif tinggi seperti itu. Apakah perlu, atau sebenarnya sudah ada tapi tidak ditegaskan lagi regulasinya untuk hal-hal seperti itu, atau bagaimana? Karena kan juga banyak kawasan-kawasan kampung misalnya ya Om yang digusur untuk membangun rumah lagi, dan setelah dibangun rumah tapi ternyata nggak ada yang beli gitu Om. Nah itu gimana, maksudnya apakah kembali lagi ke pemerintah, apakah pemerintah harus membuat regulasi baru lagi terkait hal ini atau seperti apa gitu Om? Ini harus belajar dari sejarahnya. Zaman dulu rumah itu ketika dibangun pembelinya jelas. Ya. Misalnya contoh sederhana. PNS ada berapa juta di Indonesia maksudnya kan? Yang tidak punya rumah berapa juta? Itu kan petanya sudah jelas ada ya. Ada. Nah, misalnya. Jadi misal kedua pegawai di pemerintahan secara keseluruhan ya. Berapa juta semuanya itu? Bukan hanya PNS, yang non PNS juga, yang di desa-desa, kepala-kepala desa segala macam itu kan berapa jumlahnya mereka semua? Berapa yang punya rumah, berapa yang tidak punya rumah? Siapa yang tidak punya rumah itu kan by name, by address ada. Cuma datanya kan tidak tersedia. Jadi tidak tersedia. Harusnya ini masalah lebih gampang. Yakni database atau data. Siapa namanya, alamatnya di mana, siapa namanya, orang-orang yang tidak memiliki rumah, yang kepingin rumahnya, yang kepingin memiliki rumah, tapi pendapatannya rendah, siapa? Itu kan jauh lebih mudah BPS, Badan Pusat Statistik, mendatanya misalnya. Data ini diperkuat dulu, diperbaiki dulu, sehingga misalnya orang itu ketahuan punya rumah berapa. Ada juga yang punya rumah banyak kan di real estate. Sekarang kalau tiba-tiba ternyata real estate itu atau perumahan middle up tuh, yang di atas 700-800 juta sampai ke atasnya itu sebenarnya dikuasai berapa orang sih sekarang? Jangan-jangan itu dikuasai segelintir orang, dispekulasikan lagi seperti tanah itu. Nah ini juga harus didata, harus ada data yang jelas dari Badan Pusat Statistik. Sehingga kekhawatiran saya juga ada kayak begini, pemerintah bangun MBR. Sekarang untuk masyarakat berpendapatan rendah, tidak laku misalnya MBR itu walaupun untuk masyarakat berpendapatan rendah. Tiba-tiba dibeli oleh seseorang atau di 2-3 orang. Tempat itu lama-lama misalnya ternyata jadi tempat yang mewah. Itu terjadi dalam apartemen-apartemen yang dibangun untuk hunian masyarakat berpendapatan rendah. Sekarang mungkin apartemen dikuasai oleh orang-orang kaya di Jakarta, dikontrin, disewakan, dikontrakin, kan gitu. Betul. Jadi tujuan pemerintah membangun tower-tower hunian-hunian itu ternyata tidak match dengan siapa yang membutuhkan. Akhirnya jatuh lagi ke tangan orang-orang kaya, spekulan-spekulan apartemen, spekulan-spekulan itu gitu, karena tidak ada pengawasan yang ketat pada saat pembelian. Nah, banyak tuh apartemen yang ternyata disewakan, ya kan? Dan ternyata mereka bukan MBR, bukan masyarakat berpendapatan rendah, padahal dulu dibangun untuk
kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau buruh yang upahnya UMR atau dan seterusnya. Nah, ini juga harus dirapikan datanya. Tugas siapa? Ya tugas Badan Pusat Statistik mendata ini. Tanpa data itu kita nggak tahu ya kenapa rumah-rumah mewah begitu banyak sekarang, tapi kita lihat kadang-kadang kita lihat dijual, tidak ada juga yang membelinya gitu. Jadi jangan-jangan ini dispekulasikan oleh segelintir orang gitu, dimainkan oleh segelintir orang. Kemudian juga rumah yang middle up, yang dikembangkan oleh pengembang ataupun oleh BUMN yang tadinya untuk karyawan-karyawan mereka, tapi tidak laku juga, ya kan? Betul. Datanya bagaimana? Tolong dibunyikan atau disediakan oleh BPS sehingga pemerintah bisa mengambil suatu kebijakan yang tepat untuk mengukur semua rencana-rencana yang sedang dibuat gitu loh. Jadi dan pada akhirnya ini akan terpulang ke data dulu, data yang rapi, data yang sebenar-benarnya ini tentang keadaan ini. Karena kita juga aneh, kok bisa gitu loh di kota-kota besar seperti di Jakarta, apartemen bisa kosong gitu, bisa nggak bisa terisi, harganya, tapi harganya terus naik. Tadinya katanya harga dipicu oleh pembelian yang tinggi atau penjualan yang tinggi, tapi kok kosong gitu. Tadinya kan nggak ada yang beli, tapi sekarang kok malah kosong atau tidak ada yang beli. Ini fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang aneh. Jadi kita dorong ya, hal yang pertama menurut saya yang harus dibenahi itu data. Karena data ini menjadi objek permainan, bisa jadi objek permainan siapapun untuk mengambil keuntungan atas suatu rencana yang dibuat oleh pemerintah. Mereka memainkan keadaan karena pemerintah tidak punya data by name, by address, siapa yang memerlukan rumah, pekerja di mana saja yang memerlukan rumah, berapa jumlah mereka dari tempat kerjanya ke dari lingkungan kerjanya ke rumahnya itu berapa jauh. Itu kan sebetulnya bisa didata oleh BPS. Bisa by name by address. Kenapa nggak ada data-data semacam itu? Itu yang nah barulah data-data itu nanti dijadikan dasar oleh pemerintah. Sulitnya membuat perencanaan yang pasti tentang berapa orang yang sebetulnya benar-benar dalam keadaan masyarakat berpendapatan rendah itu yang membutuhkan rumah dengan mendesak, dengan kemendesakannya ya. Jadi itu juga pemerintah harus punya datanya. Lalu dari situlah pemerintah itu membuat perencanaan keuangan, bagaimana sih FLPP, fasilitas kredit, kualitas likuiditas perumahan untuk MBR ini bisa segera apakah ditingkatkan, apakah dikurangi janganlah, apakah ditingkatkan atau apakah bunganya dikurangi lebih rendah lagi kan, dan seterusnya. Jadi perencanaan keuangan baru dipikirkan lagi perencanaan di bidang pertanahan karena itu faktor paling penting ya, di mana tanah, di mana didapatkan tanahnya, bagaimana dengan bank tanah yang sudah dibikin oleh pemerintah, dan seterusnya. Sekarang bisa dicek tanah yang BUMN punya, yang nganggur berapa banyak, yang punyanya Angkasa Pura, yang punyanya macam-macam banyak tuh, yang punyanya kereta api, yang punya Pertamina, yang punya PLN, yang tanahnya tebaran banyak. Nah itu bisa nggak gitu? Lalu dilihat lagi tanah yang dikuasai oleh Setnek, Sekretariat Negara, itu tanah-tanah ex BUMN, yang BUMN yang diubah dijadikan ini tanah-tanah dan asetnya lari ke sana. Kemudian tanah-tanah ex BLBI yang sekarang dikuasai oleh Kementerian Keuangan.
Nah, itu juga harus dibuka. Bisa dibuka datanya nanti. Misalnya, wah, BLBI dulu 630 triliun, sebagian besar asetnya itu tanah. Lah di mana Ya. tanah-tanahnya itu sekarang? Nah, itu harus dibuka secara transparan, dibuka. Mm-mm. Sehingga pemerintah bisa membuat perencanaan di bidang pertanahan. Jadi tanah BLBI banyak di Jakarta, di semua kota-kota besar itu tinggal dipakai gitu. Nah, jangan jadi objek orang-orang tertentu, disembunyikan data ini kapan-kapan kita begini nanti kita yang Ya. pakai. Jangan begitu. Ini eranya udah era keterbukaan, era transparansi. Jadi Kementerian Keuangan harus membuka data itu seterang-terangnya kepada pengambil kebijakan yang lain, kepada pemerintah Mm-mm. dan DPR, kepada Menteri PKP dan seterusnya. Mm-mm. Oke, sekarang mulai bangun perencanaan di bidang pertanahan yang kuat, lalu bangun perencanaan di bidang tata ruang dan lingkungan. Jadi Betul. berkaitan dengan rencana-rencana ini, maka banyak sekali mungkin tata ruang yang harus diubah segala macam atau ini itu harus dibenahi bersama siapa? Bersama pemerintah daerah. Nah, Betul. itu bisa dikerjakan lebih lanjut lagi itu. Lalu Mm. kerjasama lagi dengan Ya. industri besar yang mempekerjakan banyak sekali karyawan, tapi karyawannya uangnya habis buat ngontrak rumah gitu, ngontrak kos. Kan sayang tuh misalnya. Jadi mereka bisa dipikirkan bagaimana bisa punya rumah di lingkungan terdekatnya atau pemerintah membangun rumah untuk mereka di lingkungan terdekat situ. Untuk disewakan Ya. juga nggak apa-apa. Bisa dikelola oleh BUMN tapi murah, bersih, sehat. Jangan Mm-mm. biarkan rakyat kita hidup dengan tidak layak kan gitu. Banyak Betul. skema yang bisa ditempuh. Tapi ini melalui perencanaan. Perencanaan berbasis data. Data by name by address, perencanaan berbasis data pertanahan yang benar-benar terbuka transparan, perencanaan berbasis pada pada lingkungan hidup, pada Ya. penciptaan usaha, menciptakan community kehidupan komunitas yang sehat dan berkelanjutan. Jadi tidak seperti sekarang orang bangun sana, bangun sini, bangun seperti tidak Benar. ada rencana. Jadi Iya. semua yang kita sebut tata kota kacau ya. Kita Mm. nggak punya satu eh, kota yang terdesain dari awal untuk menjadi apa. Betul. Bayangin sekarang misalnya kita kalau terdesain dari awal untuk menjadi apa, kita tentu akan memiliki apa istilahnya, bisa bisa menjadi daya tarik lah, memiliki daya tarik Itu. untuk Betul. mengajak orang ke sana. Mm-mm. Kita mungkin ke depan kita butuh kota yang green, kota yang kultural, Ya. yang dibangun berdasarkan kultur masing-masing, kota yang green yang Mm. dibangun dengan kebutuhan untuk transisi energi, mencapai transisi energi. Contoh misalnya seperti kita lihat usaha kota-kota baru yang banyak dibangun di dunia sekarang, yang real estate gede ya, seperti di Ya. Arab Saudi, mereka ingin membangun kota terbesar yang green, yang Mm-mm. sustainable, yang ini mega project, ini bukan project ember, ini mega project yang tidak lagi memakai BBM, memakai fosil dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada hal-hal seperti itu di Indonesia. Indonesia mungkin green susah karena mahal, tapi culture bisa. Kita Iya. membangun Betul. kota yang Mm-mm. community based dengan culture masing-masing. Kalau Betul. misalnya pertanian apa itu yang dikembangkan menjadi Mm-mm. basis kehidupan orang-orang yang tinggal di situ. Wah, itu Ya. saya rasa harus mau berubah lah. Karena konsep yang selama ini dengan pengembang-pengembang yang eksklusif ya, yang tiba-tiba bebasin lahan, datang, bangun, mindahin orang, kayak transmigran begitu, mungkin sudah Iya. tidak menarik. Lagi kayak kita ini tinggal di sini kan kayak transmigran. Datang dari satu tempat, dikumpulin di sini, dari mana manusia kayak transmigran. Tapi Mm-mm. beda dengan transmigrasi. Transmigrasi ada pekerjaannya di sini. Kalau ini kan Ya. enggak kerja lagi di kota. Seperti itu Betul. masalahnya. Oke Om. Nah kalau misalkan yang tadi itu kan yang kita bahas adalah dari sisi pemerintahannya Om ya. Apa sih seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah misalkan perencanaan dan yang bisa dilihat dari data gitu ya Om ya. Tapi bisa nggak sih Om kalau misalkan pemerintah ini mengubah
atau membalikan situasi saat ini generasi muda untuk tidak berpikiran pesimis gitu, nggak bisa punya rumah gitu. Maksudnya harus optimis agar bisa meraih tempat tinggal yang layak gitu. Sebenarnya bisa nggak sih Om? Ada nggak yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait hal tersebut? Mengubah stigma ya atau persepsi kita gitu terhadap pembeli rumah. Bisa, tapi kan harus menikah, harus apa? Baru terdesak kan. Tidak Oke, benar-benar. bisa begitu. Nah, berarti memang satu dorongan itu harus diciptakan oleh lingkungannya sendiri, lingkungan yang ini. Jadi kita juga usaha-usaha ini juga didorong oleh para pemuka-pemuka agama lah untuk melibatkan mereka juga, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat supaya orang lebih tertib ya, lebih tertib dalam kehidupan sosial ekonomi mereka. Jadi tidak boros gitu, tidak apa. Semua soal gaya hidup mesti harus dibatasi, jangan boros, jangan menghambur-hamburkan uang. Banyak hal sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, oleh inisiatif masyarakat sendiri, sehingga tidak hopeless menghadapi keadaan ini, tidak melihat bahwa aduh suku bunga tinggi, ini harga tanah tinggi, ini tinggi. Tidak menjadi keputusasaan gitu, tapi tetap masih ada harapan untuk bisa membangun masa depan dengan memiliki rumah. Dan ini masalahnya edukasi juga. Pemerintah harus bukan membangun rumah tapi juga mengedukasi masyarakat agar mau gitu Dan sekarang ada tabungan bank emas, ada tapera, ada macam-macam. Itu mungkin didorong lagi untuk masuk ke situ. Ada Danantara mungkin nanti akan membantu masyarakat untuk menyediakan pembiayaan. Jadi diberi harapan lah. Jadi Indonesia gelap dilawan dengan Indonesia terang gitu kan. Jadi harus ya oke lah sekarang ada isu Indonesia gelap, tapi kan faktanya pemerintah bisa membuat situasi ini lebih terang, lebih transparan, lebih terbuka. Orang merasa memiliki negara ini, memiliki bangsa ini, merasa mereka bagian yang diperhatikan, dipedulikan masa depannya. Setiap kebijakan pemerintah bikin apapun menghasilkan impact. Misalnya contoh, bukan hanya menghasilkan output, tapi menghasilkan outcome dan impact. Contoh, pemerintah bikin Danantara, impact-nya apa? Ya kan? Oh, masyarakat bisa mendapatkan uang dengan bunga 1%. Luar biasa. Itu yang saya sebut, ada impact dari setiap kebijakan. Nggak akan ada yang protes. Kedua, pemerintah mengambil alih PLN dan Pertamina melalui Danantara. Oh, besoknya harga listrik langsung turun, harga BBM diturun. Nah, itulah kebijakan yang mengandung impact langsung kepada masyarakat. Sekarang pemerintah bikin apa lagi? Nih, misalnya bikin bank emas. Impact-nya stabilitas rupiah langsung bagus gitu. Itu yang penting. Jadi pemerintah itu memberi harapan kepada semua rakyat dengan cara memberi impact atas semua kebijakan yang diambil. Pasti semua orang akan menaruh harapan. Tapi kalau bikin itu tidak jelas kok, kayak bikin sendiri gitu. Kita nggak tahu apa-apa, nonton di TV aja ini. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Buat kita apa? Kita nggak mengerti. Kalau rakyat itu bisa mengerti jika semua kebijakan ada impact-nya. Misalnya pemerintah menyerukan batasi impor beras, tak boleh lagi impor beras. Maka impact-nya terasa. Oh, harga beras untuk pertanian besok mau panen padi nih, bisa naik harganya. Nah, harga yang di masyarakat, harga beras bisa terjangkau, makin terjangkau, itu impact. Yang jadi, ada impact-nya ke masyarakat, Om, sebenarnya. Masyarakat bisa melatih dirinya untuk tetap memiliki harapan, tidak berputus asa. Jadi kita gampang bilang tuh, misalnya sebagai orang tua atau sebagai kakak, sebagai adik, Bang, itu ada kebijakan itu besok di pemerintah, itu kita manfaatkan, gitu loh. Itu maksudnya. Jadi harapan di masyarakat itu juga ada sebab. Betul. Kalau sekarang gimana melahirkan harapan orang? Sebabnya tidak ada, harapan kita pun tidak ada, hanya menunggu. Nah, itu juga harus dibangun bersama dengan pemerintah dan negara. Oke, Om Daeng.
Ya, itu makanya saya juga baru ini terbuka lagi ya Om ya. Maksudnya info dan pengetahuan ya, ada lagi ternyata situasi ekonomi kita tuh lebih besar dan lebih greater daripada yang kita tahu gitu ya. Maksudnya kan kalau misalkan di pemberitaan mungkin kan kemarin hanya sebatas mungkin harga bahan pokok naik, terus mungkin apa ya Om ya, deflasi dan segala macam. Ternyata ada lagi dampak yang lebih jauh daripada itu. Misalkan seperti ternyata generasi muda masih banyak yang tidak bisa membeli rumah gitu Om. Bahkan yang mungkin udah menikah juga masih belum ada nih Om yang memiliki rumah sendiri kan gitu. Banyak sekali. Dan Banyak. itu sulit pindah dari kosan satu ke kosan yang lain itu juga. Betul. Tapi sekali lagi ya saya tegasin ya Nora bahwa data itu menjadi hal yang utama. Betul. Dan kita punya Badan Pusat Statistik yang diberi otoritas mendata. Mendata itu melaporkan kepada pemerintah semua by name by address, orang nggak punya rumah, orang punya rumah dia tahu. Betul. Orang memakai LPG 3 kg, memakai 12 kg, memakai 5,5 kg, BPS tahu. Tapi kenapa data itu tidak ada? Nah itu. Ya. Jadi kita minta BPS untuk berbenah diri. Baru bekerja sama engagement dengan lembaga pemerintah terkait yang membutuhkan perencanaan yang lebih pasti tentang pertanahan, tentang tata ruang, tentang keuangan, tentang macam-macam. Dia melakukan survei. Dan dia harus update, dia harus sampai menjadi AI-nya orang Indonesia itu BPS tuh. Artificial intelligence-nya. Jadi direform semua BPS ini. Betul. Jangan AI yang menyelesaikan masalah-masalah kita untuk pendataan. Tapi BPS gitu. Betul. BPS yang versi AI-nya Indonesia gitu. Bisa nggak dia? Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa merumuskan rencana yang lebih pasti. Semua orang bisa punya rencana. Jadi harus ada peran ya Om dari BPS untuk membuka data-data itu agar jelas ya Om ya. Biar nantinya pemerintah bisa melakukan perencanaan tersebut gitu untuk membangun rumah yang segala macam. Oke Om Deng. Siap Om Daeng. Nah itu jadi teman-teman hasil bincang-bincang kita sama Om Daeng lagi nih ya Om ya, terkait situasi ekonomi sekarang ya, dimana mungkin masih banyak belum dari generasi kita yang belum bisa memiliki rumah, dan bagaimana situasi pembangunan itu sekarang itu seperti apa, faktor-faktornya juga tadi sudah dijelaskan sama Om Daeng gitu ya, dan seharusnya pemerintah itu memiliki kebijakan dan strategi seperti apa yang diharapkan bisa lah ya Om ya untuk melakukan perubahan ke depannya gitu. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Daeng udah mau sharing-sharing. Sehat selalu. Oke.